yang asisten 2020 itu siapnya kan sekitar bulan November, tapi kalau dimulai bulan November itu nanti takutnya waktunya tidak kecanda kayak gitu ya, tidak mencapai target. Jadi nanti minggu depan saya siasati bagaimana caranya, entah itu adik-adik mengambil pemahaman dari angkatan 2022, karena kalau yang hari Jumat minggu depan sudah siap praktikum karena asistennya ada, tapi yang hari Kamis asistennya belum tersedia. Ya, nah ini adik-adik salah satu komponen penilaian eh, apa namanya eh, asistensi nanti ada post test ya. Nah, untuk yang ngasistenin di asisten lain, mahasiswa belum menghubungi saya, tapi dosen menghubungi saya, tapi seharusnya yang mahasiswa menghubungi saya dulu gitu ya. Jadi nanti apa namanya dicarikan pengganti apa namanya pengganti pengganti jadwal gitu ya. Sebenarnya saya juga belum siap, cuma apa namanya ya, saya sudah terlanjur memilih atau membooking laboratorium, karena laboratorium itu ada pemakainya kan bersama gitu ya. Kadang sepi banget, kalau dipakai semua gitu ya. Karena saya tidak tahu hari ini dan hari kedepannya bagaimana, saya sudah terlanjur membooking gitu ya. Malahan takutnya kalau ditaruh setelah UTS nanti praktikumnya malahan sama sekali tidak bisa dikerjakan. Ya, semoga ke depan ada jalan keluarnya bagaimana praktikum bisa selesai, karena manusia hanya bisa merencanakan, yang ngasesnya yang di atas gitu ya. Itu terkait jadwal praktikum, kenapa apa namanya eh, belum ada kejelasan untuk angkatan 2022. Tetapi kalaupun apa namanya kalaupun apa namanya ya, ya insya Allah akan selesai tepat waktu ya, walaupun nanti di minggu-minggu terakhir bisa dikerjakan, karena yang angkatan 2021 kan jadwalnya jam 8 sampai jam 12. Untuk yang 5 acara bisa, kalaupun terpaksa gitu, 1 hari juga akan bisa selesai. 1 hari praktikum, 1 hari pengamatan, insya Allah bisa selesai. Ya, itu mohon maaf atas jadwal yang sangat belum menentu gitu ya. Karena rencana saya gitu ya, bulan Oktober untuk 5 acara itu sudah selesai gitu ya. Yang 2 acara itu karena waktunya fleksibel, itu yang penting tanggal sekian mengumpulkan gitu ya. Itu rencana saya sebagai manusia biasa. Tetapi rencana tersebut itu ya hanya manusia hanya bisa berencana ya gitu ya. Oke, untuk hari ini apa namanya praktikum perdana untuk asistensi ya. Tujuan dari asistensi adalah kesepakatan kontrak dengan apa namanya dengan rencana ya, atau skema eh, skema praktikum yang akan kita rencanakan 1 semester ke depan. Ya, ini adik-adik mendapatkan plotting sebelum UTS untuk yang praktikum regulernya, itu hari Kamis jam 8 sampai jam 12. Ya,
misalnya minggu depan belum bisa praktikum yang 5 acara, insya Allah 1 hari sebelum UTS juga insya Allah selesai gitu, ya. Nanti juga saya mengerti, untuk laporan juga tidak 1 minggu gitu ya, nanti ada beberapa skema gitu ya, tenang saja. Nah, eee, ini ada 7 acara, tapi yang baru tersedia modulnya baru 5, yang 2 menyusul, ya. Lanjut, ya. Untuk adik-adik, untuk angkatan 2021 nanti, eee, penanggung jawab praktikumnya ada di Sari, ya. Untuk, berkaitan dengan pemberkasan, laporan, dan sebagainya nanti, eee, ada di Sari gitu ya, untuk pengumuman nilai kuis, laporan, dan, terkait praktikum nanti, PJ-nya sama Sari. Kita langsung ke tata tertib, kita mengingat kembali, lanjut. Nah, adik-adik seperti biasa kalau praktikum, yang 5 acara minimal 5 menit sebelum, jadwal sudah standby di depan laboratorium, sudah menggunakan jas lab yang sudah terkancing, dan adik-adik wajib memakai sepatu tertutup, ya. Eee, Kemudian, eee, acara minggu lalu itu sebagai syarat masuknya kita lihat nanti, eee, untuk alfa dan telat ada konsekuensinya. Kalau alfa tidak boleh mengikuti susulan atau nilainya langsung nol, kalau telat kuisnya sudah kehilangan waktu kuis. Lanjut, izin atau sakit, boleh menyusul dengan catatan, semua sampel yang bahannya harus disediakan oleh praktikan, ya. Nanti untuk pengumuman-pengumuman terkait akan diupdate secara berkala, ya. Ini untuk apa namanya ya, kalau yang susulan sakit ataupun izin itu, sampel disediakan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Lanjut, ini secara umum untuk, apa namanya, eee, tata tertib di laboratorium, praktikan wajib memakai jas laboratorium dengan rapi, kancingnya telah terpasang dengan sempurna, serta memiliki sepatu tertutup khusus dalam laboratorium. Bagi mahasiswa yang berambut panjang, wajib mengenakan penjepit rambut dan tidak diperkenankan rambut panjang terurai. Kemudian yang kedua, pada saat praktikum berlangsung tidak diperkenankan makan, minum, dan memakai alat komunikasi selain untuk kepentingan praktikum. Ya, adik-adik sering mengabaikan, sering saya lihat ada chat-chat WA. Kemudian seluruh praktikan bertanggung jawab terhadap alat dan bahan yang digunakan selama praktikum, serta wajib menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan laboratorium. Lanjut, yang di atas, yang nomor 4. Nah, ini penggunaan prasarana harus berhati-hati serta mengikuti prosedur yang baik dan benar. Apabila terjadi kerusakan alat karena kelalaian, maka biaya perbaikan dan atau penggantian perbaikan dibebankan kepada praktikan, kelompok, atau rombongan praktikum. Ini kalau ada alat yang rusak, siapa yang akan mengganti? Praktikan yang merusaknya, kelompok, atau rombongan. Adik-adik, siapa yang akan menggantinya jika terjadi kerusakan? Praktikan, Praktikan atau rombongan. pilih salah satu.
kelompok atau rombongan atau praktikan yang merusak? Satu mahasiswa, satu kelompok, atau satu kelas? Praktikan? Halo? Kalau didiskusikan dulu boleh gak Pak? Kalau dulu masih Pak, sekelas. Sekelas ya. Oke. Ya, jadi untuk kelalaian akan dibebankan oleh satu kelas ya. Jadi semoga kita berhati-hati semuanya ya. Hal-hal lain yang mengenai praktikum akan diumumkan di kemudian hari oleh dosen pengampu atau asisten praktikum mahasiswa. Lanjut, nomor 6. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh acara rangkaian praktikum, mencakup asistensi, pengamatan di laboratorium, pengumpulan spesimen, membuat laporan sesuai dengan ketentuan, serta diakhiri dengan responsi. Atau kita mengukur adik-adik bagaimana penyerapan materi yang selama dipraktikumkan, ya, atau evaluasinya. Kemudian, praktikan wajib membawa buku petunjuk praktikum serta alat tulis. Sebelum praktikum, diadakan kuis pretest untuk materi yang dipraktikumkan. Apabila nilai di bawah 64, praktikan berhak mengikuti perbaikan sesuai jadwal yang telah disediakan. Nah, untuk perbaikan itu tidak wajib ya, tidak ada paksaan. Ya, kalau yang bersedia dipersilahkan, kalau yang tidak bersedia juga tidak masalah. Lanjut. Untuk menjalankan praktikum, pekerjaan wajib diserahkan pada asisten untuk mendapatkan pengesahan dan tidak ada revisi laporan. Koreksi merupakan perbaikan atau masukan untuk mengakomodasi laporan acara selanjutnya. Apabila ada keterlambatan pengumpulan laporan, maka ada sistem pengurangan per harinya ya. Untuk pengurangannya 1 hari 3 poin. Kemudian apabila berhalangan hadir, mahasiswa harus menunjukkan bukti yang sah kuat mengenai alasan ketidakhadirannya, hanya alasan yang kuat yang dapat diterima untuk mengikuti praktikum susulan. Praktikum susulan akan ditentukan pada waktu yang telah disediakan. Praktikan wajib menyediakan bahan sendiri untuk mencari untuk acara praktikum susulan tersebut. Untuk tata tertib ada yang ingin disampaikan, ada yang kurang? Tidak ya, sudah biasa. Lanjut. Nah, ini untuk komponen penilaian nanti diakhiri post-test. Untuk post-testnya bernilai 2,5%. Kemudian kuis setiap acara 7,5%. Untuk keaktifan dan skill 10%. Laporan kelompok, sekreversal dan pelet itu 5%. Laporan mandiri itu 10%. Ujian responsinya 15%. Nah, untuk ujiannya sama seperti kemarin ada uraian pendek dan uraian panjang. Nah, uraian pendek itu sistemnya timer, satu soal 30 detik. Kemudian ada uraian panjang, satu soal 10 menit. Untuk uraiannya setiap acara satu soal. Ya, ini sudah biasa total 50% ya. 7,5 tambah 2,5 10 20 25 ya. Udah 50% ya. Kemudian yang komponen penilaian ada yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ini untuk laporannya, laporan individu ada 5 laporan. Nanti sesuai modul tinggal mengisi bagian-bagian yang kosong. Kemudian untuk laporan kelompok, ini formatnya sesuai dengan jurnal biodiverse. Ya, untuk laporan kelompok itu ada 2 acara. Acara yang pertama adalah sekversal, acara yang kedua adalah pembuatan pelet fungsional. Lanjut. Ini untuk kok ini belum ke save ya? Ini mohon maaf, ini acaranya belum ke save, tapi saya masih ingat semalam sudah mengeditnya. Yang pertama asistensi praktikum, ini absennya 1 kali. Kemudian acara yang kedua itu ada pengawetan gamet ikan jantan jangka pendek, itu absennya 2 kali. Karena hari pertama itu adalah kita melakukan analisa sperma, kemudian kita mengencerkan dengan pengenceran tertentu, kemudian kita awetkan di freezer. 1 hari atau kesepakatan, bisa 1 sampai 1 minggu waktunya, nanti pengamatan pasca pengawetan ya. Itu untuk acara yang kedua, itu absennya 2 kali. Kemudian acara yang ketiga itu ada pencucian sperma atau washing sperm, itu absennya 1 kali. Jadi nanti kita melakukan pencucian dengan menggunakan gradien sentrifugasi. Nah, untuk gradien sentrifugasinya nanti medianya kita pakai putih telur untuk sampel spermanya dari sperma ikan. Ya, nah adik-adik jika untuk acara pengawetan gamet jangka pendek dan pencucian sperma, saya hanya menyediakan sperma ikan ya. Tapi adik-adik jika punya atau dekat dengan rumah yang misalnya ada pemotongan kambing, sapi, boleh membawa sampel sendiri, nanti kita kerjakan bareng-bareng. Ataupun kalau menggunakan sampel manusia, adik-adik harus menyediakan sampel sendiri. Ya, kita hanya menyediakan sampel ikan, tetapi adik-adik jika merasa diperlukan untuk sampel misalnya sapi, kambing, manusia, ataupun hewan yang lain, silahkan bawa sendiri. Ya. Kemudian acara yang ketiga kita melakukan triploidisasi. Kalau pada tumbuhan itu menghasilkan contoh triploidisasi itu kan semangka tanpa biji ataupun yang buah-buahan yang tidak ada bijinya gitu ya. Nah, kalau untuk ikan triploidisasi itu adalah untuk menghasilkan anakan ikan yang berukuran jumbo ya. Kemudian nanti kita melakukan acara yang keempat itu ada ginogenesis dan kelima androgenesis. Nah, ginogenesis itu kan gino gitu ya. Itu artinya perempuan, gen itu kan material genetik kayak gitu ya. Jadi kita menghasilkan anakan yang mirip dengan ibunya atau cloning ibu gitu ya. Kalau androgenesis itu adalah cloning dari gen dari bapaknya. Ya, itu adalah gino dan androgenesis. Di mana misalnya kalau andro dan ginogenesis itu sering dilakukan, misalnya ikan-ikan yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi jantan biasa di androgenesis kan,
Kalau yang betina ginogenesis, atau kita membuat duplikatnya gitu ya, duplikat dari indukannya yang sama persis, baik secara gen, fisik, dan jenis kelaminnya. Itu gino dan androgenesis. Kemudian yang keenam itu ada seks reversal. Kita seks reversalnya menggunakan tekniknya itu maskulinisasi. Jadi nanti kita mengarahkan agar monoseks ke jenis kelamin laki-laki itu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah pembuatan pelet fungsional. Nah, untuk seks reversal itu absennya 3 kali, untuk yang lainnya 2 kali, dan yang 1 kali hanya yang pencucian sperma. Ya, lanjut. Ini kelompoknya sudah dibagi ya. Kelompok 1 ada Indra, Dila, dan Siti. Kelompok 2 Aldi, Anggi, Pipit, Erlia. Kelompok 3 Farid, Susi, Salma. Kelompok 4 Nasif, Elina, Naida, Nurhaifa. Kelompok 5 Mohi, Selvi, Ninit, Husna. Kelompok 6 Aflah, Silva, Lisa, dan Hana. Ya, ini pembagiannya sama seperti pembagian kelompok presentasi di kelas teori. Lanjut. Ini untuk rombongan kedua, lanjut. Nah, ini maksud saya ya yang di atas ya. Ini untuk absennya, yang 1 kali itu asistensi, kemudian washing sperm, dan responsi. Untuk yang 3 kali itu seks reversal, lainnya 2 kali. Total acara adalah 16 kali absensi. Ya, lanjut. Ini kita masuk ke teori. Adik-adik ya, ini misalnya adik-adik nanti yang bekerja jadi PNS di PNS atau P3K di balai inseminasi ya, yang kepemilikan pemerintah, ini biasa diterapkan, ataupun di peternakan yang besar, misalnya di Caron Popan ataupun farm-farm yang lainnya ya. Kemudian ataupun bisa bekerja di analisis kesehatan khusus untuk masalah andrologi atau yang terkait dengan kejantanan. Kemudian ataupun bekerja di Taman Swaga Marga Satwa atau di konservasi hewan ya. Misalnya ada di penangkaran hewan langka ya, kalau ada hewan jantan yang sudah mati lemas, itu hal yang pertama diselamatkan adalah gametnya, kayak gitu ya. Nah, untuk gametnya itu kan pengawetan itu ada 2 ya, ada pengawetan jangka pendek dan pengawetan jangka panjang. Nah, untuk pengawetan jangka pendek itu yang usianya tidak lebih dari 1 minggu, 1 bulan gitu ya, jangka pendek. Kalau yang jangka panjang itu adalah bisa seumur hidup. Ya, bekerja di Balai Konservasi ya Nasional Geografi, misalnya terkait dengan macan atau apa ya, misalnya hewan jantan mati ya, itu harus upaya yang harus diselamatkan adalah gametnya ya, spermanya ya, biar nanti bisa dikoleksi. Suatu saat itu masih bisa digunakan ya untuk inseminasi ataupun bayi tabung gitu ya. Gametnya harus diselamatkan gitu ya. Karena untuk hewan yang baru mati itu gametnya masih bisa diselamatkan ya. Itu aplikasi di dunia nyata, ataupun misalnya Aldi nanti bekerja itu di peternakan sapi limosin ataupun kambing etawa ya. Itu kan tidak ngawininnya itu kan tidak manual ya, antara jantan betina, tetapi
hewan-hewan betina yang sedang estrus atau sedang fase birahi atau sedang fase suburnya, itu kita, suntikan gamet atau kita melakukan inseminasi untuk tujuannya adalah, fertilisasi gitu ya. Nah, oleh karena itu kan harus tersedia gamet yang sudah, siap digunakan ya. Karena, kalau untuk skala, apa namanya, untuk skala skala industri itu untuk perkawinan yang, eee, apalagi yang lama ya, misalnya sapi gitu ya, kalau untuk perkawinan manual itu sangat tidak efektif begitu ya. Bisa juga, betinanya sudah sedang estrus gitu, bejantannya tidak ada gitu ya, ataupun, eee jantannya ada, betinanya tidak ada gitu ya, yang kan harus ketemunya itu pada fase yang pas gitu ya. Nah, oleh karena itu, di dunia nyata ada, cerita pengawetan gamet. Nah, yang kita lakukan di, praktikum karena, eee, tid belum tersedia, apa namanya, belum tersedia, eee, tank khusus ya, atau bank sperma khusus ya gitu ya, karena butuh, tanknya itu khusus, ada aksesorisnya juga lumayan mahal, kemudian isinya kan nitrogen cair. Nah, itu belum tersedia makanya kita menggunakan, apa namanya, pengawetan jangka pendek atau kita taruh di freezer yang di suhunya masih di bawah -20. Kalau yang, jangka panjang itu kan di liquid nitrogen suhunya itu -196, hampir -200 ya gitu ya. Tapi, adik-adik 2020 ada yang berkesempatan melakukan praktek kerja itu di Balai Inseminasi Lembang. Pekerjaannya, melakukan pengawetan gamet jangka panjang ya, bermain-main itu di, eee, liquid nitrogen gitu ya, ada bank semen gitu ya. Nah, untuk pengawetan ini tidak hanya, kalau adik-adik bekerja di luar itu tidak hanya bisa mengawetkan, gamet jantan, tetapi bisa gamet betina, embrio, ataupun plasenta, ataupun organ-organ yang lain nih gitu ya, ataupun stem cell. Nah, keterampilan untuk melakukan pengawetan ini, pada prinsipnya sama ya, harus, apa namanya, eee, mengetahui teori dasarnya dulu gitu, tapi untuk tekniknya hampir sama ya, bisa dilakukan untuk gamet, embrio, organ, ataupun jaringan ya, itu biasa untuk diawetkan. Nah, jadi adik-adik kalau bisa memiliki keterampilan pengawetan bisa bekerja di, eee, laboratorium kecantikan gitu ya, itu dari stem cell gitu kan, untuk di kota-kota besar itu untuk terapi stem cell ya, yang, suntik-suntik itu loh, yang stem cell untuk peremajaan ya, itu kan banyak yang sudah menggunakan stem cell gitu ya, ataupun yang suntik DNA salmon dan sebagainya ya, itu juga, ada harus keterampilannya adalah, setelah diawetkan itu kan, eee, yang diawetkan spesimennya itu kan harus melewati, tahapan misalnya thawing dan sebagainya ya, itu keterampilannya juga, ada di situ ya. Jadi pengawetan itu sangatlah luas. Nah, untuk praktikumnya hanya mengawetkan gamet jantan ikan ya dalam jangka pendek. Lanjut. Nah, yang tadi untuk alatnya itu ya, straw-nya itu kan yang tempat untuk menyimpannya itu tuh, kalau beli itu, untuk 100 pieces itu, sekitar hampir 5 jutaan gitu alatnya gitu, yang kayak, eee, selang di ballpoint itu yang ada tintanya gitu ya. Itu yang, apa namanya,
pipet khususnya itu harganya sekitar 5 jutaan gitu. Oleh karena itu untuk praktikumnya tidak menggunakan pipet khusus, tapi kita menggunakan pipet kapiler hematokrit ya, yang biasa untuk mengambil darah. Kemudian tujuan dari praktikum ini adalah membekali mahasiswa untuk terampil melakukan prosedur pengawetan gamet ikan ya. Ini tujuannya, tapi adik-adik misalnya ada yang pengen mengawetkan ikan, selain ikan misalnya ayam, ular, mamalia atau manusia boleh, tapi itu harus disediakan dari mahasiswa. Kemudian alatnya, straw-nya kita modifikasi dengan pipet kapiler, kemudian kita hanya membutuhkan yang sederhana ya, mikrotube, mikroskop, hand counter. Nah ini kita hanya mengevaluasi sebelum dan sesudah pengawetan gitu ya. Kemudian untuk bahannya nanti kita memakai ikan jantan matang gonad. Kemudian dalam pengawetan kita perlu extender atau pengencer. Nah, pengencer yang dipakai kita pakai NaCl atau misalnya tidak ada NaCl, kita boleh pakai ringer. Tetapi yang paling praktis adalah NaCl yang lebih ketersediaannya lebih melimpah dan lebih murah. Kemudian krioproktektannya nanti kita menggunakan madu ya. Atau adik-adik misalnya pengen kelapa bisa dari endosperma cair ya, yang dari kelapa itu juga bisa digunakan. Nah, untuk extender itu krioproktektan itu tujuannya itu adalah melindungi sel agar tidak mengalami kristal es gitu ya. Kalau tidak ada pelindung itu krioproktektan kan nanti akan membentuk kristal es atau selnya nanti patah gitu ya karena suhu yang sangat dingin. Dengan adanya krioproktektan itu tujuannya adalah melindungi gamet yang akan kita awetkan. Kemudian nanti kita menggunakan eosin untuk melakukan parameter pengukuran viabilitas atau sel yang bertahan hidup. Ya, lanjut. Ini cara kerjanya cukup mudah. Adik-adik melakukan stripping untuk mendapatkan milk dari ikan. Kemudian setelah mendapatkan milk, kita lakukan analisa sperma. Ya. Perhitungannya itu ada konsentrasi sel atau jumlah sel per mili ya, atau konsentrasi sel ya, itu satuannya sel per milinya. Kemudian motilitas atau pergerakan sel, kemudian viabilitas sel atau sel yang bertahan hidup. Tujuannya adalah untuk melakukan pengawetan itu juga ada syarat-syaratnya ya. Tidak semua gamet itu bisa diawetkan. Gamet yang bisa diawetkan adalah gamet-gamet yang memiliki kualitas baik ya dari segi konsentrasi, motilitas atau viabilitas. Tetapi berbeda cerita dengan punten-puntennya pada kasus bayi tabung. Nah, banyak sekali laki-laki yang memiliki parameter spermanya di bawah ambang rujukan atau hanya memiliki beberapa sel saja yang bisa diproduksi. Nah, itu karena bayi tabung kan hanya butuh beberapa sel ya, satu telur kan butuh satu sel, tetapi kan wanita itu bisa induksi oositnya di superovulasi sekitar 5-15 satu sekali panen gitu ya. Nah, jadi untuk manusia yang penting ada sel spermatozoa yang hidup begitu ya.
Tetapi kalau untuk tujuannya, memproduksi, untuk inseminasi misalnya sapi, kambing limosin nih gitu, sapi limosin nih gitu kan, itu harus ada kriterianya untuk, sperma-sperma yang akan diawetkan, yaitu dari lihat konsentrasinya harus tinggi, motilitasnya harus tinggi, dan viabilitasnya juga harus tinggi, ya. Karena inseminasi kan hanya, menyuntikkan, banyak sekali, eee, sel sperma agar dia itu bergerak sendiri ke track-nya atau menemui oositnya gitu ya, di dalam saluran reproduksi betina gitu ya. Jadi, ada minimal konsentrasinya. Itu kalau sekali suntik minimal 1 juta sel 1 juta sel sperma ya. Nah, untuk pengawetannya atau preservasinya itu kita harus mengencerkan dulu ya, spermanya harus diencerin agar tidak terlalu padat ya. Kalau terlalu padat itu kan nanti, berdesak-desakan juga karena terkait dengan nutrisi ataupun proteksinya gitu ya. Nanti diencerkan 10 kali 1 bagian milk dan 9 kali, pengencer atau extender ya. Nama lain dari pengencer adalah extender. Kemudian kita berikan, cryoprotectant. Nah, cryoprotectant ini nanti kita pakai madu ya, ataupun nanti tergantung ya bisa pakai madu ataupun pakai air kelapa. Nah, untuk konsentrasinya nanti disesuaikan dengan jurnal, biasanya konsentrasinya sangat sedikit, tidak lebih dari 5%. Nah, kemudian setelah dicampurkan ya yang, antara milk, pengencer, dan cryoprotectant itu dicampur, nanti kita taruh di wadah ya, kita pakai straw, nanti setelah pakai straw kita, eee, masukkan ke dalam freezer ya, untuk waktunya bisa minimal 24 jam karena, eee, tidak lebih dari 1 bulan nih gitu ya untuk, nanti disesuaikan, jadwal dari adik-adik pengamatannya itu, mau di hari apa, kan praktikumnya hari Kamis atau, Kamis minggu depannya atau sebelum hari Kamis gitu ya. Nanti, praktisnya itu disesuaikan dengan, jadwal yang kosong ataupun kita menyesuaikan laboratorium ya, untuk pengamatan juga tidak terlalu, lama, hanya sekitar kalau yang cepat 10 menit juga sebenarnya beres gitu ya untuk satu kelompok. Kemudian, pengamatannya kita melakukan thawing ya, atau pengenceran kembali ke suhu ruang ya, yang setelah tadi dinginkan di -20, kita lakukan thawing ya, atau kita normalkan suhu ke suhu ruang ya. Nah, untuk thawing itu sebenarnya cukup mudah, bisa eee, apa namanya, bisa dengan jari tangan kita ya, kita lakukan apa, apa, si straw-nya itu ditaruh di 2 tangan, terus kita kayak kocok-kocok kayak gitu ya, sampai dia ke suhu normal ya. Nah, setelah thawing selesai kita lakukan, evaluasi pasca freezing atau pengawetan jangka pendek, yaitu, motilitas dan viabilitas. Nah, setelah diawetkan apakah motilitas dan viabilitasnya itu berkurang atau berkurangnya banyak banget atau sedikit. Nah, kalau yang efektif itu terjadi pengurangan tetapi tidak signifikan ya, tidak banyak yang mati gitu ya, katakanlah demikian, atau, analisa spermanya tidak terlalu buruk kayak gitu ya. Untuk pengawetan gamet ada yang ingin ditanyakan?
Yang pengawetan gamet ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak. Nai mengangkat tangan, Nai atau Nur Haifa? Nggak jadi ya? Bapak mau bertanya? Silakan Nur Haifa. Aflah, Pak. Oh, Aflah. Kalau jangka pendek ini teh cuma 2 hari, Pak, waktunya. Kalau lebih gimana, Pak? Ya, kita menyesuaikan jadwal dan ketersediaan fasilitas. Ya, kalau jangka pendek kan waktunya sebentar gitu ya, hanya sementara gitu ya. Tapi yang saya tuliskan di sini adalah 2 hari. Ini biasanya 2 hari juga cukup begitu ya. Ataupun sehari juga nggak apa-apa, nanti kita menyesuaikan praktikum begitu loh, ruangan dan apa. Atau misalnya tidak tersedia 2 hari, 3 hari, ya mungkin 1 minggu gitu ya. Oh, apa namanya? 1 minggu sesuai dengan jadwal praktikum kembali gitu ya. Nah, 14 hari juga masih disebutkan jangka pendek. Atau sebelum sebulan itu juga pengawetan jangka pendek. Tetapi kalau suhu yang minus 20 kan tidak terlalu dingin ya. Itu kadang 14 hari juga sudah banyak yang tidak performanya sangat sudah berkurang gitu. Ya, ini kalau pengawetan jangka pendek kan barangkali fasilitas labnya itu belum memadai. Oleh karena itu ya paling diselamatkan jangka pendek dulu sebelum ke pengiriman sampel di laboratorium yang lebih lengkap begitu untuk jangka panjangnya. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. yuk lanjut. Ada lagi? N itu siapa yang tangannya mengacung? Nur Haifa silahkan melambaikan tangan. Enggak Pak, kepencet, maaf. Ya, oke. Kalau tidak ada kita ke acara selanjutnya. Ini yang nanti diamati sebelum pengawetan dan sesudah pengawetan ya. Lanjut. Nah, kita melakukan kegiatan triploidisasi. Ya, kalau tadi sudah dijelaskan, kalau pada tumbuhan itu menghasilkan semangka tanpa biji atau buah-buahan tanpa biji, ya, dan ukurannya lebih besar. Nah, kalau di ikan tujuannya itu triploidisasi adalah menghasilkan ukuran yang lebih jumbo, gitu ya. Ukuran yang lebih jumbo yang normalnya hanya 200 gram, tetapi di triploidisasi itu bisa ukurannya bisa sampai 1 kilo atau lebih dari 200 gram ya. Karena yang triploidisasi itu tidak metodenya tidak serumit GMO ya atau transgenik atau menyisipkan gen growth pertumbuhan ya gitu ya. Metodenya tidak seribet yang GMO. Nah, teknologi triploidisasi ini digunakan untuk pada ikan itu apa namanya untuk memperbesar ukuran tubuhnya. Nah, tapi kalau hewan di atas ikan ya eh, katak, manusia, mamalia dan lainnya itu eh, yang memiliki set kromosom 3N itu jarang sekali terdengar atau karena kelebihan satu kromosom aja itu kan sudah
abnormalitasnya gede banget ya. Makanya triploidisasi hanya umum itu dilakukan di tumbuhan dan di ikan. Ya, kenapa tidak pakai spesies misalnya mencit atau apa? Karena kalau kelebihan satu set kromosom aja sudah banyak yang abnormal ya. Oleh karena itu, kenapa sih pakai ikan-ikan terus ya, gitu ya? Karena ya triploidisasi atau penggandaan set kromosom itu kalau organismenya semakin tinggi itu semakin susah. Kelebihan satu kromosom aja sudah abnormalnya tinggi ya. Nah, triploidisasi itu adalah menghasilkan 3 set kromosom ya, atau kita menggandakan set kromosom begitu ya. Yang individu normal kan mengandung kromosom 2N. Kalau triploid itu 3N ya. Kita tujuannya menggandakan kromosomnya gitu ya. Lanjut. Nah, ini adik-adik yang di atas itu adalah pembelahan yang normal ya. Ada profase, metafase, telofase ya. Anafase dan telofase. Nah, pada tahap telofase itu polar bodinya itu keluar gitu ya. Nah, artinya ini yang di atas maksud saya adalah perkembangan meiosis pada sel telur. Nah, pada saat profase dan metafase 1, sel telur itu kromosomnya 2N. Nah, membelah secara meiosis pada tahapan meiosis 1 itu telofase yang tadinya 2N menjadi N dan N polar body. Artinya sel telurnya itu udah N ya, kromosomnya adalah setengahnya. Nah, seperti kita ketahui, wanita itu tidak mungkin bisa menyelesaikan pembelahan meiosis secara sempurna. Ya, wanita itu tidak mungkin menyelesaikan pembelahan meiosis secara sempurna tanpa peran dari sel sperma. Nah, oleh karena itu, kalau yang wanita yang sudah melakukan meiosis, pembelahan meiosis, dia sudah melakukan pernikahan atau pernah berhubungan badan dan melakukan fertilisasi ya. Jadi tahapan meiosisnya itu sudah selesai atau bisa berlanjut ya. Nah, kalau sel telur yang sudah siap fertilisasi itu tahapannya adalah sudah mengalami atau tahapan oosit sekunder. Nah, oosit sekunder itu kan kromosomnya N. Nah, kemasukan sel sperma jadi 2N. Artinya si oosit ini sudah selesai melakukan pembelahan meiosisnya. Nah, setelah melakukan selesai pembelahan meiosis itu kemasukan sel sperma itu menjadi embrio. Nah, embrio ini adalah kromosomnya itu apa namanya? Apa 2N ya. 2N. Nah, 2N nanti si polar bodinya keluar gitu ya, keluar dari sel telur gitu ya, menghasilkan embrio dengan 2N gitu ya. Nah, ini untuk
individu normal gitu ya. Kalau si polar bodinya keluar itu kan utuh ya, jadi 2N nih gitu ya. Nah, setelah jadi 2N itu embrionya kan satu sel. Nah, setelah selesai kan polar bodinya keluar, si embrionya membelah menjadi 2 sel yang masing-masing selnya itu mengandung kromosom diploid dari 2 sel, 4 sel dan seterusnya. Ini individu normal. Nah, kalau tahapan triploidisasi artinya adalah menghambat tahapan telofase kedua. Biar polar bodinya itu tidak keluar. Ya, lanjut. Nah, untuk prinsip triploidisasi adalah menghambat polar bodinya keluar gitu ya. Jadi yang di embrionya ada set kromosom polar body, pronukleus betina dan pronukleus jantan. Jadi menghasilkan embrio dengan kromosom 3N. Nah, setelah kromosom 3N nanti membelah menjadi 2 sel yang masing-masing selnya itu mengandung 3 set kromosom. Ini apa namanya? Prinsip kerja untuk menginduksi triploidisasi. Nah, oleh karena itu nanti cara kerjanya setelah sel telur difertilisasikan dengan sel sperma, nanti sebelum tahapan telofase kedua itu di-trigger atau diberi perlakuan, dikejut ya. Kejutnya itu pakai kejut panas ataupun kejut dingin ya. Biar si polar bodinya itu tidak keluar ya adik-adik. Jadi polar bodinya itu diganggu ya biar di dalam terus. Nanti si N-nya itu menjadi 3N ya. Nanti ini teorinya ya, untuk prakteknya kita lihat di bawah. Lanjut. Nah, untuk triploidisasi itu membekali mahasiswa untuk terampil melakukan prosedur triploidisasi pada ikan. Ya, nanti ada ikan jantan dan ikan betina yang sudah diinduksi ya, agar bisa di stripping ya untuk mendapatkan sel telur dan sel spermanya. Kemudian alatnya cukup sederhana, ada well pad, ada apa namanya, untuk memfertilisasikan. Kemudian kita kalau water bath kan di kampus kan apa namanya, susah ya. Nanti kita pakai kejutnya itu pakai kejut dingin saja. Atau biar polar bodinya tidak keluar, itu nanti dikejutnya kejut dingin. Nanti hanya ditaruh di es, ya, suhu dingin. Ya, tapi untuk kejut dinginnya lebih lama gitu ya. Dibandingkan kalau kejut panas kan hanya hitungan detik ya. Berapa di yang embrio yang sudah difertilisasi itu umur 2 menit gitu, setelah fertilisasi langsung dikejut ya. Kejutnya bisa kejut panas ataupun kejut dingin. Nah, nanti kita pilih yang simple saja, kita pilih kejut dingin, nanti embrionya ditaruh di atas es batu ya. Kemudian mikroskop cahaya untuk melakukan pengamatan fertilisasinya, dia berfertilisasi, kemudian mengalami perkembangan dan penetasannya. Ya, lanjut. Ini cara kerjanya biasa, fertilisasi biasa. Nah, setelah difertilisasi, umur 3 menit embrionya itu kita pilih kejut panas 41 derajat selama 1 menit. Tapi kita nanti kejutnya pakai kejut dingin ya. Nanti embrionya ditaruh di
atas es sekitar 5 menit ya. Nanti kita pelihara lagi ya. Nah, setelah dipelihara selama 30 menit sampai 1 jam, kita amatin proses perkembangannya. Dia tahapan apa pembelahannya, dia melakukan pembelahan atau tidak. Nah, ini untuk interpretasinya, ini yang pertama adalah zigot atau sel telur yang terfertilisasi itu ada satu sel ya yang di atas itu nama selnya Hillock ya atau calon selnya gitu ya, calon embrio. Kemudian ini hampir kayak satu sel ya, ini tahapan Hillock yang zigot, yang di tengah itu satu sel, kemudian di sampingnya ada 2 sel ya seperti gunung, kemudian 4 sel, 8 sel dan seterusnya. Ini adalah interpretasi dari sel telur ikan yang terfertilisasi atau terdapat ruang perivitelin ya di antara membran telur, sel telur dengan embrionya itu ada sekatnya gitu ya, ada kayak ruang kosongnya itu disebut dengan ruang perivitelin. Nah, kalau sel telur yang terfertilisasi penampakannya ada kuncup pembelahan atau Hillock ya. Nah, Hillock hampir mirip dengan tahapan satu sel ya. Kalau Hillock itu selnya masih malu-malu, kalau yang satu sel sudah besar. Nah, ini berbeda dengan manusia. Kalau ikan pertumbuhannya atau perkembangan embrionya hanya di kutub animalis ya, atau di atas tuh tidak membagi. Kalau sel manusia 2 selnya itu telurnya terbelah menjadi 2 ya. Ini meroplastik ya, bukan pembelahan holoplastik seperti manusia ataupun katak ya, karena masing-masing perkembangan embrio berbeda untuk setiap spesiesnya. Lanjut. Ya, itu untuk triploidisasi. Kiranya ada yang ingin ditanyakan untuk triploidisasi? Kan prinsipnya adik-adik hanya memberi kejutan agar si polar body-nya tidak keluar, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke ini ginogenesis ya. Gino dan androgenesis. Ya, nanti praktikumnya dibagi kelompoknya ya. Ada yang mengerjakan ginogenesis, androgenesis ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, gino kan artinya perempuan ya, andro itu laki-laki gitu ya. Jadi adik-adik jika memiliki anak ya, kalau perempuan jangan dikasih nama Andri ya, karena Andri itu artinya laki-laki gitu ya. Kemudian kalau anak laki-laki juga jangan dinamai Gino gitu ya, karena artinya itu adalah perempuan gitu ya. Nah, ini adalah jika ingin mengkehendaki, kalau ginogenesis artinya itu adalah mengkloning ibunya. Seluruh genetiknya sama persis dengan ibunya, itu ginogenesis. Kalau yang androgenesis itu adalah mengkloning bapaknya ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah menonaktif salah satu pasangannya, gen dari pasangannya. Kalau androgenesis artinya menonaktifkan gen ibunya atau sel telurnya, gennya tidak diaktifkan. Kalau yang ginogenesis, si sel spermanya dinonaktifkan. Nah, itu caranya adalah
dengan cara iradiasi atau diberi sinar radiasi ultraviolet biar genetiknya itu tidak berfungsi. Nah, kalau sel tidak berfungsi, artinya kan hanya mengandung salah satu gen dari ayah atau ibunya. Oleh karena itu, fertilisasi kan tadi kan kuncinya itu kan menyelesaikannya itu kan meiosis kedua ya. Nah, itu harus kalau individu normal kalau hanya mengandung setengah set kromosom itu kan abnormal ya atau individu N kromosom atau setengah kromosom. Oleh karena itu kita harus lakukan proses diploidisasi. Nah, diploidisasi caranya sama, kita juga harus sebelum pembelahan mitotik pertama kita harus kasih kejut ya, biar kromosomnya itu 2N. Ya, itu prinsip dari andro dan ginogenesis. Ya, ini apa namanya? Ginogenesis artinya si sel spermanya itu diiradiasi biar genetiknya non-aktif, nanti difertilisasikan seperti biasa, ya. Nanti kita lakukan yang di bawah, ya. Yang di bawah itu kan hanya berasal dari genetik betinanya saja atau N. Nah, oleh karena itu kita lakukan perlakuan diploidisasi sebelum pembelahan sel mitotik pertama. Kita kasih kejut ya, bisa tadi caranya di water bath suhu 41 derajat 1 menit, ataupun di air hangat yang suhunya 41 derajat 1 menit, ataupun di suhu ya untuk waktunya 5 sampai setengah jam. Ya, untuk spesies keefektifannya berbeda-beda ya. Nanti dari N menjadi 2N yang mengandung seluruh genetik ibunya saja. Ya, untuk gambar A dan gambar B itu yang gambar B itu artinya itu individu normal ya, yang spermanya itu tidak di apa namanya? Tidak apa namanya? Tidak dilakukan iradiasi. Kalau yang mohon maaf, yang gambar B itu adalah sebelum pembelahan meiosis pertama itu dikasih kejut ya. Kalau yang gambar A itu adalah yang tidak dikejut ya. Artinya sel sperma yang sudah diiradiasi difertilisasikan, nanti individunya adalah mengandung N kromosom karena tidak ada proses diploidisasi ya. Untuk prinsip dari ginogenesis paham ya. Nah, kalau androgenesis yang dinonaktifkan itu adalah tahapan yang sel-selnya yang diiradiasi ya. Bisa satu mana yang tidak yang biasa saja. Nanti dikejutnya itu adalah pembelahan yang lebih lama lagi gitu ya. Untuk 2N itu adalah setelah sekitar setengah jam fertilisasi baru dikejut untuk tahapan diploidisasinya. Nah, untuk yang kinesis itu sekitar 1 sampai 3 menit setelah fertilisasi langsung dikejut ya. Dengan demikian lanjut.
Ini untuk total dan genesis juga ada tahapannya. Ya, ini mau menghambat prosesnya, yaitu setelah proteinnya keluar atau sebelum pola proteinnya keluar. Nah, untuk mitotic genogenesis itu adalah bentuknya adalah sebelum pola protein keluar. Tapi kalau yang mitotic genogenesis adalah setelah pola protein keluar, atau artinya tahapannya umur embrionya ketika lebih berbeda waktunya. Nah, untuk yang mitotic genogenesis ini apa namanya, akan 100% dengan imunnya atau cloning gitu ya. Ini untuk mitotic dan meiosis genogenesis ada dua tipe. Lanjut. Yang androgenesis ini menghasilkan anak yang identik dengan bapaknya. Ya, ini dari genetik sama sama ini bisa dilakukan pada ikan-ikan yang jantannya lebih memiliki ekonomi lebih tinggi atau lebih bagus secara fisik, contohnya adalah ikan memen. Ini apa? Beta ikan-ikan cupang ya, ataupun ikan-ikan jantannya yang memiliki ekonomi yang lebih tinggi. Ya, lanjut. Ini prinsip-prinsipnya yang tidak dihiasi adalah si sel telurnya nanti berikut adalah pembelahan mitotik pertamanya itu ya. Nah, untuk pembelahan mitotik pertama biasanya adalah umur embryo yang sudah melewati setengah jam. Ya. Lanjut. Nah, ini untuk tujuan genogenesis adalah memberikan keterampilan mahasiswa untuk melakukan prosedur genogenesis pada ikan. Nah, alatnya sama ya untuk pemisahan ya, dan proses inaktivasi material genetik dengan cara disinar ultraviolet atau disinar UV. Nah, untuk keberhasilannya dilihat dari paparan dan gelombang UV-nya. Nah, nanti kita masukkan kabelnya yang spermanya di UV sekitar 1 menit sampai 5 menit. Kemudian kita verifikasikan ya. Lanjut. Nah, ini tahapannya. Yang pertama inaktivasi material genetik atau sinimil atau plasmanya diri ecerin dulu, kemudian sinar UV. Nah, sinarnya selama 1-5 menit ya. Material genetiknya tidak aktif. Setelah dinonaktifkan, kita verifikasi seperti kita dengan sel telur. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita lakukan hipnotisasi atau 3 menit pasca verifikasi kita cucuk panas ya dengan air hangat 41 derajat selama 1 menit. Kemudian setelah dikejut kita memelihara seperti biasa sampai menetas. Ya. Ini caranya mudah ya, ada 4 tahapan. Lanjut. Nah, untuk yang androgenesis itu cara kerjanya sama dengan yang genogenesis, cuma yang dinonaktifkan sel
telurnya. Nah, nanti waktu kecilnya adalah embrio setelah umur 30 menit setelah gesitasi atau tidak menghambat pembentukan mitotik pertama. Ya, kalau yang genogenesis itu kan yang dihambat adalah meiosis pertama, meiosis keduanya ya. Yang sebelum polar body keluar setelah polar body keluar ya. Meiosis dua, maaf. Untuk androgen dan genogenesis ada yang ingin ditanyakan? Halo? Bapak mau memastikan kembali. Silahkan. Kalau yang androgenesis itu disebutnya genogenesis juga, Pak. Kalau yang genogenesis seks personal gitu, Pak. Genogenesis itu kan menghasilkan. Geno kan artinya perbuatan. Gini itu ya. Itu adalah menghasilkan anak yang 100 yang berasal dari kromosom ibunya. Itu genogenesis. Prinsipnya kan hanya ikut material genetiknya. Berarti genetik bapaknya kan tidak diperlukan. Nah, caranya genetik bapaknya dinonaktifkan. Ya, dinonaktifkan gitu ya. Nanti diferensiasi. Kan sisa spermanya kan tidak mengandung genetik bapaknya. Karena sudah dinonaktifkan. Oleh karena itu kan fertilisasinya hanya mengandung kromosom gitu ya. Nah, untuk menjadi individu normal atau AN kita lakukan tahapan diploidisasi dengan cara dikejut agar kromosomnya itu membelah jadi 2N ya set kromosomnya. Kalau androgenesis, andro itu artinya laki-laki ya. Androlog atau kan ketika kalau di rumah sakit kan androlog ya, dokter yang androlog yang berkaitan dengan androlog itu kan berkaitan dengan kecantikan ya. Androlog itu kan laki-laki. Genesis adalah origin artinya anak-anaknya itu berasal dari material genetik bapaknya saja. Ini tidak ada ya. Nah, oleh karena itu prinsipnya kalau androgenesis si sel telurnya dinonaktifkan genetiknya. Nah, nanti si sel telur dinonaktifkan genetiknya, kita masukkan sel sperma yang ada genetik bapaknya. Embrionya kan genetiknya dari bapaknya saja gitu ya. Itu kan embrionya M, kromosom dari sel sperma saja. Oleh karena itu kita butuh diduakan atau kita tahap hibridisasinya si embrio umur 30 ini baru kita kejut agar si MM kromosomnya menjadi 2N sebelum membelah jadi 2 sel. Alhamdulillah. Ya Pak, berarti yang sel sama belum ya Pak? Belum. Oh iya Pak. Pak. Ya. Ada lagi? Pak, cara menonaktifkannya dengan cara kejut tadi, Pak. Kalau menonaktifkan genetiknya itu sel sperma di sinar UV dengan waktu 1-5 menit ya, 5 menit begitu ya. Cukup dinonaktifkan dengan sinar UV ya. Kalau sinar UV kan merusak kromosom ya. Material genetik maksudnya.
Jadi selnya itu sudah tidak ada kromosomnya aktif gitu ya. Materi genetiknya tidak aktif atau sudah rusak. Kalau yang kejut itu tujuannya adalah si selnya itu pembelahan selnya terhambat atau si kejutnya itu kan tergantung ya. Kalau yang androgenesis itu yang dikejut itu tahapannya itu sebelum pembelahan mitotik pertama. Kalau yang ginogenesis yang dikejut adalah tahapan sebelum polar body keluar atau setelah polar body keluar. Ya. Nah, Ya, kalau Pak. kejut itu tujuannya adalah diploidisasi ataupun menghambat pembelahan sel. Kayak triploidisasi kan biar si polar body-nya tidak keluar, jadi kan 3N gitu ya. Ada sel sperma, sel telur, dan polar body gitu ya, kan 3N kromosomnya. Ya, itu bisa dikejut panas ataupun kejut dingin. Ya, biar dia jangan membelah dulu gitu loh. Iya, Pak. Yang lainnya, Bapak izin bertanya, silahkan Lisa. kalau misalkan yang genesis itu tuh yang diberi sinar UV-nya berarti sel sperma, Pak. Kalau yang androgenesis yang diberi radiasinya sel telur. Ya, benar. Makasih, Pak. Yuk. Yang lain ada yang ditanyakan sebelum materi terakhir? Sudah? Nah, yang terakhir kita sek reversal. Sek reversal adalah pembalikan kelamin. Nah, pembalikan kelamin itu artinya itu bukan operasi transgender ya, tapi pada ikan ya itu apa namanya, kelaminnya itu salah satunya bisa ditentukan oleh faktor lingkungan. Ya, sebelum terbentuk diarahkan dengan dibantu faktor lingkungan, dengan rekayasa lingkungan. Ya, karena pada ikan waktu pengarahan gonad bipotensialnya itu setelah menetas. Ya, umumnya itu sebelum 1 minggu atau 1 bulan, 1 minggu sampai 1 bulan itu masih bimbang kelaminnya gitu ya, jantan atau betina. Nah, oleh karena itu di teori ikan kan demikian. Nah, ada teknologi yang mengarahkan satu seks, satu kelamin. Dengan tujuan apa ya? Untuk karena ikan antara laki-laki dengan perempuan itu ada yang memiliki ekonominya berbeda. Kalau ikan cupang itu kan yang lebih mahal ikan jantannya. Dan untuk beberapa ikan ada yang lebih menarik yang betinanya. Nah, teknologi ini muncul untuk menjawab karena teorinya demikian. Nah, seks reversal artinya pembalikan kelamin. Nah, seperti kita ketahui, peluang anak laki-laki dan perempuan itu 50-50%. Ya, setengah-setengah. Karena kromosomnya juga kan XY atau WZ. Ya, masing-masing adalah 50%, 50%. Nah, untuk menjadikan monoseks, kita bisa mengarahkan dengan cara pembalikan kelamin seks reversal. Ya,
atau kita mengarahkan agar kelaminnya satu saja gitu. Nah, oleh sebab itu kita perlu agennya itu diberikan sebelum pengarahan gonad bipotensial atau merekayasa faktor lingkungannya. Ya, itu tujuan dari sek reversal. Lanjut. Nah, ini dilanjutkan saja. Nah, ini tujuannya adalah untuk membekali mahasiswa melakukan prosedur sek reversal maskulinisasi. Nah, maskulinisasi artinya itu adalah kita mengharapkan anakannya laki-laki, ya. Feminisasi adalah anakannya perempuan, gitu ya. Nah, ini alat dan bahan cukup sederhana, baskom, saringan, dan timbangan analitik. Nah, timbangan analitik digunakan untuk adalah pemberi merekayasa lingkungannya. Ya, nanti kan kita beri madu dan hormon metil testosteron. Nah, untuk hormon metil testosteron yang kita berikan adalah 20 mg per liternya. Nanti sudah disediakan sama tim asisten, madunya juga sudah siap, jadi adik-adik nanti mencari satu indukan ikan impun yang sedang hamil. Ya, di depan kampus nangkep yang ikan impun yang betina yang sedang hamil. Ya, nanti menunggu dipijahkan. Kalau sudah dipijahkan, nanti setiap kelompok memelihara ikan impun. Indukannya sebelum 5 hari, itu kalau yang kelompoknya 3 orang, berarti minimal yang dipelihara adalah 6 ekor. Atau adik-adik memeliharanya 2 ekor. Ya, jadi jumlah ekornya tergantung jumlah mahasiswanya. Ada yang 3, ada yang 4. Berarti ada yang 6 ekor, ada yang 8 ekor. Nah, nanti umur 5 hari itu nanti dipelihara di air yang sudah diberi metil testosteron 0,20 mg per liter atau 10 mg per liter, mili per liternya. Ya, sesuai dengan 10 mili per liternya gitu ya. Sangat sederhana. Nanti cara kerjanya lanjut. Nah, adik-adik nanti PR-nya mencari indukan ikan impun setelah menetas umur 5 hari langsung dipelihara di media yang mengandung metil testosteron ataupun madu. Nanti kelompoknya dibagi untuk jumlah yang dipelihara itu 2 kali lipat jumlah kelompok. Nah, nanti pemeliharaannya selama 6 minggu. Nah, selama 6 minggu media diganti minimal seminggu sekali. Dipelihara selama 6 minggu. Nanti setelah 6 minggu kita evaluasi apakah kelaminnya itu prosentasinya 50-50% atau meningkat jantannya lebih banyak. Atau justru mengarah ke perempuan yang lebih banyak. Ya, ini ada pertanyaan? Nanti sistem praktikumnya mirip kayak pemeliharaan berudu. Nah, untuk target kesintasannya artinya 50% ikan harus hidup selama 6 minggu. Ini tujuannya agar ikan tetap dirawat. Untuk yang sek reversal, ada yang ditanyakan? Nanti setelah 6 minggu, kita amati jenis kelaminnya. Apakah dia laki-laki atau perempuan.
bisa secara fisik ya. Kalau yang betina seperti apa, jantan seperti apa, nanti kita amati bareng-bareng. Nah, untuk praktikum untuk acara ini, dari minggu depan dihitung sampai 8 minggu data harus disetorkan. Jadi, minggu ke-9 laporannya sudah selesai. Nanti di hari Jumat minggu depan, adik-adik sudah diberi paketan. Mungkin adik-adik tidak bertemu langsung dengan saya, mungkin yang sesi ini nanti diarahkan lagi ke asisten. Bagaimana prosesnya? Asisten hanya menyediakan alat dan bahan kecuali ikannya. Ada pertanyaan untuk yang seg reversal? Kalau tidak ada, PowerPoint-nya sudah dihentikan, kita melakukan post-test. Sudah siap, sediakan catatan, buku. Nanti jawabannya difoto, dikirim ke link yang sudah disediakan. Sudah siap semuanya? Ini boleh share screen-nya di stop selfie. Kalau sudah siap, bilang ya. Jam 10 pas. Nanti kita kuis. Untuk kuis aturannya, 1, tuliskan nama dan NIM. Setelah menuliskan nama dan NIM, kita tulis pernyataan. Saya mengerjakan dengan kemampuan sendiri tanpa melihat atau mencontek atau googling tanda tangan. Ya, jadi tidak diawasin, tapi adik-adik membuat statement pekerjaannya itu dilakukan secara mandiri, tidak hasil mencontek, bertanya, ataupun dalam bentuk kecurangan yang lainnya. Soalnya ditulis, nanti saya kasih link pengumpulannya. Sudah siap semuanya? Belum, Pak, sebentar. Jam 10 kita mulai.
Sudah siap semuanya? Satu, ditulis ya, nama, kemudian NIM. Yang ketiga, saya mengerjakan dengan kemampuan diri sendiri tanpa kecurangan. Tanda tangan. Pertanyaan nomor 1 ditulis. Nomor 1, prosedur kerja pengawetan gamet jangka pendek. Gamet jantan jangka pendek. Nomor 2, gambar skematis prosedur kerja triploidisasi. Bapak maaf, boleh diulang. Nomor 2, skema kerja triploidisasi. Nomor 3, A, ginogenesis adalah B, Bapak maaf, yang A tadi apa? ginogenesis adalah yang A, ginogenesis adalah yang B, material genetik apa yang dinonaktifkan? Apa, Pak? Material genetik apa yang dinonaktifkan dalam ginogenesis? Yang C, kapan dan cara diploidisasi dalam ginogenesis? Kapan dan bagaimana caranya diploidisasi dalam ginogenesis? Nomor 4, ABC-nya sama saja diganti androgenesis. Nomor 5, prosedur kerja Sick reversal maskulinisasi. Dan sebutkan konsentrasi perlakuannya. Bapak maaf, mohon diulangi. Nomor 5, bagaimana prosedur kerja maskulinisasi dan sebutkan perlakuan sampai tingkat konsentrasinya. Sudah? Waktunya dikerjakan 10 menit. Nanti maksimal 10.14 sudah di-upload di link yang sudah disediakan. Nanti saya kirim ke grup. Sudah? Ada pertanyaan? Bapak maaf, nomor 5, Pak. Sinyalnya kurang bagus. Nomor 5, prosedur kerja prosedur kerja maskulinisasi dan sebut
perlakuan konsentrasinya. Sudah? Kalau nomor 1, Pak. Nomor 1, pertanyaannya, prosedur kerja pengawetan gamet ikan jantan jangka pendek. Sudah ya? Silahkan dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya.